Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ana Fitrian Fikni dengan NIM 203111038, Zaki Adnan Setiarto dengan NIM 203111056, Johan Muhammad Saroni dengan NIM 203111066, dan Lutfi Laili Surur dengan NIM 203111068. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Final Project 2. Saya, Ana Fitriani Fikni, akan menjelaskan poin 2 dan 3, atau pertanyaan statistik dan desain penelitiannya. Pada bagian pertanyaan statistik, kami memutuskan pertanyaan statistiknya yaitu apakah lama penggunaan sosmed dan lama waktu belajar mempengaruhi rata-rata IPK semester 1 dan 2 mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Masai Surakarta Angkatan 2020. Alasan kami memilih pertanyaan statistik ini karena menurut kami pertanyaan statistik tersebut perhitungannya tidak terlalu sulit, mudah, dan sederhana, serta tidak terlalu jauh dengan contoh pertanyaan statistik yang diberikan oleh ibu dosen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain penelitiannya. Yang pertama, pada bagian jenis data, kami menggunakan data primer, karena pengambilan data langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner atau Google Form. Yang kedua, untuk variabel atau objek yang diamati, ada 3, yaitu rata-rata penggunaan sosial media atau sosmed, rata-rata lama belajar, dan rata-rata IPK. Dan yang ketiga, untuk populasi, kami memilih populasi dari mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Masai Surakarta tahun 2020. Lalu, kami menyebarkan sejumlah form kepada mahasiswa dan mahasiswi tersebut dan mengambil sampel sebanyak 24 orang dari mahasiswa dan mahasiswi yang telah berpartisipasi mengisi form kami serta menggunakan teknik sampel probabilistik. Karena dari populasi setiap individu mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Masai Surakarta tahun 2020 memiliki peluang untuk menjadi sampel. Oke, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Terima kasih. Selanjutnya, saya Zikatan Setiarto dengan NIM 203111056 akan melanjutkan penjelasan poin keempat dan kelima, yaitu tentang dokumentasi penelitian dan analisis deskriptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dokumentasi penelitian yang terdiri dari 2, yaitu dokumentasi pengambilan data dan dokumentasi diskusi kelompok. Pada bagian dokumentasi pengambilan data, setelah kami memutuskan apa pertanyaan statistiknya, kami membuat kuesioner, lalu menyebarkannya. Setelah dirasa cukup lumayan yang mengisi, kuesioner tersebut kami tutup. Dan jumlah yang mengisi kuesioner tersebut ada 24 orang. Lalu kami screenshot jumlah orang yang mengisi kuesioner tersebut dan membuat tabel untuk menginformasikan siapa saja yang mengisi kuesioner kelompok kami sebagai bukti dokumentasi penelitian. Di bagian dokumentasi diskusi kelompok, di file Word sudah terdapat screenshot beberapa hasil diskusi kelompok kami. Dimulai dari menentukan pertanyaan statistik, membuat form, menyebarkan form, lalu kami berinisiatif untuk mengerjakan yang menurut anggota kami mudah untuk dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif yang terdiri dari meringkas rata-rata dan menyajikan histogram. Pada bagian rata-rata, kami menggunakan rumus average pada Excel. Untuk rata-rata penggunaan sosmed, menggunakan rumus average C2.2C25 atau dari kolom C2 sampai dengan kolom C25, hasilnya adalah 6,708333,333.
Untuk rata-rata lama waktu belajar sehari menggunakan rumus average D2.2D25 atau dari kolom D2 sampai dengan kolom D25 hasilnya adalah 2,75. Untuk rata-rata IPK semester 1 dan 2 menggunakan rumus average E2.2E25 atau dari kolom E2 sampai dengan kolom E25 hasilnya adalah 3,63541667. Lalu jika dilihat dari histogram, hasil rata-rata pengguna sosmed adalah 6,708.333.333. Rata-rata lama waktu belajar adalah 2,75. Rata-rata IPK semester 1 dan 2 3,63541667. Untuk median dari rata-rata pengguna sosmed yaitu 5. Median dari rata-rata lama waktu belajar yaitu 3. Median dari rata-rata IPK yaitu 3,7. Untuk modus rata-rata pengguna sosmed yaitu 5. Modus rata-rata lama waktu belajar yaitu 3. Modus rata-rata IPK yaitu 3,75. Demikian apa yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Mas Johan. Saya Johan Muhammad Sahruni dengan NIM 203111066 akan menjelaskan materi tentang poin ke-6, yaitu tentang analisis inferensi menggunakan analisis korelasi dengan dua cara. Cara pertama, pendeteksian. Terlihat gambar scatter plot A yang didapat dari data rata-rata lama menggunakan media sosial dengan nilai IPK. Berdasarkan gambar ada hubungan antara X dan Y, tetapi hubungannya linear, tidak terlalu jelas apakah positif atau negatif. Sedangkan gambar scatter plot B yang berdasarkan data rata-rata lama belajar mahasiswa dengan nilai IPK. Berdasarkan gambar ada hubungan X dan Y, tetapi hubungannya linearnya tidak terlalu jelas apakah positif atau negatif. Cara kedua, menggunakan pengujian. Pengujian pertama terhadap pengaruh sosmed terhadap nilai IPK. Lama pertengah hipotesis H0 P sama dengan 0, H1 P tidak sama dengan 0. Langkah kedua, uji statistik. Terlihat R didapatkan nilai negatif 0,0011 dengan T-hip negatif 0,0051. Yang ketiga, langkah ketiga menentukan nilai alfa. Nilai alfa yang digunakan yaitu 0,05 dengan selang kepercayaan 95%. Langkah 4, menentukan daerah kritis. Dilihat dari gambar tersebut, terlihat negatif 2,738 dengan positif 2,7038, dan nilai titik hitung masuk ke dalam diantara keduanya, yaitu negatif 0,0051, dan dapat diambil kesimpulan sebagai langkah kelima. Kesimpulannya gagal tolak H0. Yang kedua, pengaruh lama belajar terhadap IPK. Langkah pertama, hipotesis H0 P sama dengan 0, H1 P tidak sama dengan 0. Langkah kedua, uji statistik. Terlihat R didapatkan dengan nilai 3,3645 dan titik T-hit
yang didapat 10,9953. Langkah ketiga, menentukan alfa. Alfa yang digunakan 0,05 dengan selangkah percayaan 95%. Langkah keempat, menentukan daerah kritis. Negatif 2,7038 dan positif 2,738. Nilai titik T-hit terdapat di luar area nilai positif melebihi 2,7038 dengan nilai 10,9953. dengan dapat diambil sebagai langkah kelima, yaitu kesimpulan, dan langkah tersebut mengambil kesimpulan tolak H0 dan gagal tolak H1. Selanjutnya, saya Lutfi Laili Surur dengan NIM 203111068 akan menjelaskan materi yaitu B. Analisis regresi. 1. Tabel variabel entered atau removed menampilkan variabel yang dimasukkan dalam model, dikeluarkan metode analisisnya. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah rata-rata waktu belajar, variabel yang dikeluarkan tidak ada, dan metode analisis yang digunakan adalah metode entered, dimasukkan secara simultan atau bersamaan. 2. Tabel model summary menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada contoh di atas ini, korelasi adalah nilai korelasi adalah 0,050. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R squared atau koefisien determinasi atau KD, yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 0,02%, yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas rata-rata waktu belajar memiliki pengaruh kontribusi yang sangat besar, yaitu 0,08% terhadap variabel rata-rata waktu bersosmed, dan 99,98% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel rata-rata waktu belajar. Ketiga, tabel ANOVA digunakan untuk menentukan tarif signifikasi atau linearitas dari regresi. Hipotesis penelitian H0 tidak terjadi hubungan linier antara kemampuan rata-rata waktu belajar terhadap rata-rata waktu bersosmed. H1 terjadi hubungan linier antara kemampuan rata-rata waktu belajar terhadap rata-rata waktu bersosmed. Ketentuannya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Atau jika signifikan lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jika signifikan lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai signifikan 8,18 lebih besar daripada alfa 0,05. Dengan demikian, H0 diterima. Dengan demikian, tidak ada hubungan linier antara kemampuan rata-rata waktu belajar terhadap rata-rata waktu bersosmed. Yang keempat, tabel koefisien menginformasikan uji koefisien dan uji konstanta. Hipotensi penelitian atau uji koefisien H0, koefisien rata-rata waktu belajar tidak signifikan. H1, koefisien rata-rata waktu bersosmed signifikan. Ketentuannya, jika T dihitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Atau jika signifikan lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jika signifikan lebih besar daripada alfa, maka H0 ditolak. Berdasarkan tabel keempat atau baris rata-rata waktu belajar, diperoleh nilai T hitung sama dengan negatif
negatif 0,233 dan signifikan 0,818. Jika signifikan lebih besar daripada alfa, jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa 0,05, dengan demikian H0 diterima. Dengan demikian, koefisien kemampuan rata-rata waktu belajar terhadap rata-rata waktu bersosmed tidak signifikan. Hipotesis penelitian atau uji konstanta. H0 adalah konstanta tidak signifikan, H1 konstanta signifikan. Ketentuannya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Atau jika signifikan lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jika signifikan lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Berdasarkan tabel keempat, baris konstanta, diperoleh nilai T sama dengan 4,085 dan signifikan 0,00. Nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada alfa 0,05. Dengan demikian H0 ditolak. Koefisien kemampuan rata-rata waktu belajar terhadap rata-rata waktu bersosmed signifikan. Model persamaan regresi diperoleh dari koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized coefficients. Berdasarkan tabel ini beroleh model persamaan regresi rata-rata waktu bersosmed. Y sama dengan 7,050 ditambah negatif 0,124 X rata-rata waktu belajar atau Y sama dengan 7,050 ditambah negatif 0,124 X. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dapat kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.